Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Awal Apriansyah, nomor induk mahasiswa 1916047, mahasiswa Tadris Matematika semester 6, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linier. Nah, adapun yang ingin saya bahas dalam sistem persamaan linear ini, yaitu yang pertama tentang masalah sistem persamaan linear itu sendiri. Kemudian bentuk umum daripada sistem persamaan linear. Selanjutnya itu metode penyelesaian sistem persamaan linear atau SPL. Kemudian implementasi daripada metode-metode penyelesaian SPL itu menggunakan software yang ada, misalkan MATLAB ataupun Excel. Nah, penyelesaian SPL itu terbagi atas dua metode. Ada yang metode analitik dan ada juga yang disebut sebagai metode numerik. Nah, di metode analitik itu terbagi atas tiga metode. Yang pertama itu metode grafik, ada juga menggunakan aturan Cramer, kemudian ada inverse matrix. Kemudian di metode numerik itu terbagi atas 4 metode. Nah, metode itu adalah metode eliminasi Gauss, kemudian ada metode eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana dasarnya itu dari eliminasi Gauss. Jordan mengembangkan metode eliminasi yang dibuat oleh Gauss itu sendiri. Kemudian ada metode iterasi Jacobi, kemudian ada juga metode iterasi Gauss-Seidel. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu masalah SPL. Nah, sistem persamaan linear itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear, yang dimana persamaan linear tersebut saling memiliki korelasi atau berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, dalam pengerjaan SPL atau penyelesaian SPL ini menggunakan analitik itu, metode analitik seringkali membutuhkan waktu yang lama. Dalam artian penyelesaiannya itu panjang, sehingga penyelesaian SPL menggunakan metode analitik itu dikatakan tidak efisien jikalau sistem persamaan linear ini sudah berupa polinom. Nah, kalau misalkan hanya sekedar SPL 2 variabel, 3 variabel, maka itu masih bisa kita gunakan penyelesaian analitik. Namun, jika dia sudah memiliki beberapa variabel, misalkan sampai ke n, maka penyelesaian secara analitik itu sudah dikatakan tidak efisien karena memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, maka dari itu muncullah metode numerik sebagai metode khusus untuk penyelesaian SPL. Dalam hal ini SPL yang memiliki variabel banyak atau sampai ke n. Nah, dalam penggunaan metode numerik itu juga membutuhkan yang namanya komputasi. Nah, mengapa demikian? Komputasi ini kan digunakan untuk memformulasikan suatu masalah yang bisa digunakan atau yang bisa diterapkan dalam software, misalkan Excel maupun MATLAB.
Nah, itu eh, membutuhkan kemampuan komputasi atau pengetahuan komputasi, pemodelan dan pemformulasian. Adapun bentuk umum daripada SPL itu sendiri yaitu seperti ini. Dapat kita lihat di sini ada A11X1 tambah A12 X2 tambah sampai dengan A1N XN sama dengan B1. Nah, mengapa di sini ada A11? Nah, artinya ini bahwasanya A11 ini berarti A baris 1 kolom 1 sama dengan A21, itu A baris 2 kolom 1. Nah, jika kita lihat bentuk ini menyerupai bentuk matriks. Nah, karena sistem persamaan linear ini nantinya akan kita ubah bentuknya ke dalam matriks, makanya seperti ini. Nah, yang ini adalah kolom, kemudian yang ini adalah barisnya. Nah, di sini X1, X2, X3 itu dikatakan sebagai variabel. Kemudian untuk 1, 2, sampai dengan seterusnya itu dikatakan koefisiennya. Atau yang ini A, A11, A12, sampai dengan A1N. Nah, itu dikatakan koefisien. Kemudian untuk B ini adalah konstanta dari persamaan itu sendiri. Nah, biasanya ditulis seperti ini. B1, B2, sampai dengan BM. Nah, mengapa persamaan ini dikatakan sebagai sistem persamaan linear? Nah, ciri-ciri daripada persamaan ini dikatakan sebagai sistem persamaan linear karena dia memiliki ini. Ini sebagai satu bentuk penguncian atau yang menandakan bahwa persamaan 1, 2, sampai dengan M ini merupakan satu kesatuan persamaan yang memiliki korelasi, yang jika kita ingin mencari nilai daripada persamaan pertama, kita harus mengkorelasikan atau menghubungkan dengan persamaan berikutnya. Nah, ini yang menjadi penanda bahwa dia adalah suatu sistem. Nah, sama seperti anggota tubuh kita memiliki sistem, ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Ini juga ya menjadi penanda untuk sistem persamaan linear ini. Nah, adapun metode penyelesaian SPL, dapat kita lihat bahwa untuk menyelesaikan SPL itu ada dua hasil yang diperoleh. Yang pertama itu adalah penyelesaian dengan hasil tidak konsisten atau dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, misalkan kita punya grafik seperti ini. Ini grafik sistem persamaan linear. Dua buah garis yang sejajar ini dikatakan tidak memiliki penyelesaian karena bila mana kita panjangkan garis yang ini, merah ini, sampai sepanjang mungkin, dan garis yang biru ini sampai sepanjang mungkin, dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, dan dia tidak akan memiliki penyelesaian karena kedua garis ini selalu sejajar dan tidak memiliki perpotongan. Nah, kemudian SPL ini mempunyai penyelesaian yang konsisten juga atau mempunyai penyelesaian. Nah, mempunyai penyelesaian ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu solusi tunggal. Nah, yang dimana
dikatakan dengan solusi tunggal. Nah, misalkan grafik seperti ini. Kita punya dua garis yang berpotongan. Nah, perpotongan di titik inilah yang dikatakan solusi daripada SPL itu sendiri. Jika kita tarik garis biru ini sepanjang mungkin dan garis merah ini sepanjang mungkin, maka hanya satu titik yang berpotongan, yaitu titik ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai solusi tunggal. Nah, kemudian berikutnya ada solusi yang tak hingga banyaknya. Nah, seperti apa sih solusi yang tak hingga banyaknya ini? Nah, kita lihat pada grafik, misalkan seperti ini. Nah, di sini terdapat dua garis yang berhimpit. Nah, jikalau kedua garis ini kita tarik sepanjang mungkin, maka dia akan tetap berhimpit. Nah, dalam artian dia akan tetap memiliki banyak solusi, karena bisa jadi di sini ada solusi, di sini sampai dengan di sini. Sampai kalaupun ditarik sampai panjang, dia tetap akan berhimpit dan akan bisa jadi sebagai suatu solusinya. Maka dari itu dikatakan solusi tak hingga banyaknya. Nah, namun pada metode kali ini kita akan membahas mengenai metode penyelesaian SPL itu terhadap metode numerik. Nah, untuk mengawali daripada menuju ke metode-metode tersebut, kita harus merubah persamaan umum daripada sistem persamaan linear ini ke augmented matrix. Nah, yang dimana matriks yang merupakan perluasan matriks A dengan menambahkan vektor B itu pada kolom terakhirnya dikatakan sebagai augmented matrix. Nah, bentuk persamaan dari augmented matrix itu seperti ini. Nah, yang dimana A ini adalah bentuk matriksnya itu sendiri atau sistem persamaan linearnya, kemudian B-nya ini adalah hasil atau nilai dari konstanta persamaan SPL. Nah, kita lihat ini adalah sebuah sistem. Ini kan sama seperti bentuk umum daripada SPL itu sendiri. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk augmented matrix. Nah, menghasilkan seperti ini. Nah, yang dimana ini adalah A dan ini adalah bagian B-nya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai bentuk daripada augmented matrix. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa kita harus mengetahui bentuk daripada augmented matrix tersebut? Dikarenakan augmented matrix ini nantinya akan digunakan dalam sebagai bentuk awal daripada metode-metode yang akan kita bahas. Di sini kita punya contoh. Nah, misalkan kita punya contoh seorang pembuat boneka ingin membuat dua macam boneka, yaitu boneka A dan boneka B. Nah, kedua boneka dengan menggunakan dua macam bahan, yaitu potongan kain dan kancing. Nah, boneka A ini membutuhkan 10 potong kain dan 6 kancing. Sedangkan boneka B membutuhkan 8 potong kain dan 8 kancing. Nah, berapa buah boneka A dan boneka B yang dapat dibuat dari 82 potong kain dan 62 kancing? Nah, untuk permasalahan ini, kita dapat memisalkan atau dapat memodelkan bahwasanya X itu adalah jumlah boneka A, kemudian Y itu adalah jumlah boneka daripada B. Nah, dari pemisalan ini kita dapat memodelkan suatu persamaan seperti ini, sistem persamaan linear seperti ini. Nah, X ini tadi adalah jumlah boneka A, kemudian Y itu adalah jumlah boneka B. Nah,
Untuk koefisien 10 ini kita peroleh dari pernyataan pada soal. Di sini kan dikatakan bahwa boneka A itu membutuhkan 10 potong kain. Nah, kemudian untuk koefisien 8 ini kita peroleh dari sini. Informasi dari soal bahwa untuk boneka B itu membutuhkan 8 potong kain untuk membuat satu boneka. Nah, jadi kita dapat formulasikan 10x ditambah 8y. 10 potong kain untuk membuat satu boneka A ditambah 8 potong kain untuk membuat satu boneka B. Itu sama dengan 82. Nah, kenapa 82? Karena stok yang dimiliki oleh si pembuat boneka ini itu 82 potong kain. Begitupun dengan kancing. Nah, di soal kita memperoleh informasi bahwa untuk membuat satu boneka A itu membutuhkan 6 kancing, maka ditulis 6x. Kemudian untuk boneka B itu juga membutuhkan 8 kancing, maka kita formulasikan 8y sama dengan 62 karena stok kancing yang dimiliki oleh si pembuat boneka ini 62. Nah, dari hasil formulasi yang kita susun tadi tersebut, kita memperoleh sistem persamaan linear seperti ini. Nah, kemudian kita ubah ini ke dalam bentuk augmented matrix. Nah, di mana kita peroleh 10, 8, 68, 82, 62 seperti ini. Nah, untuk penyelesaian daripada sistem persamaan linear ini, kita harus mencari nilai x dan y-nya agar SPL ini memenuhi. Nah, dalam pencarian nilai x dan y-nya ini ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu adalah eliminasi Gauss, yang dimana eliminasi Gauss ini merupakan sebuah metode yang dikembangkan dari metode eliminasi itu sendiri dengan menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh suatu nilai dari suatu variabel bebas. Nah, inti daripada eliminasi Gauss ini yaitu perubahan augmented matrix ini ke dalam bentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, ini bentuk umum daripada augmented matrix. Nah, bentuk augmented matrix ini kita ubah ke dalam bentuk matriks segitiga atas dan segitiga bawah, yang dimana pada umumnya itu kita menggunakan segitiga bawah. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, ini segitiga bawahnya 0, 0, 0. Nah, untuk menjadikan augmented matrix ini menjadi matriks segitiga bawah, nah, kita menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, apa sih sebenarnya, yang mana sih yang dimaksud OBE itu? Nah, OBE ini atau operasi baris elementer ini merupakan penerapan 3 tipe operasi dasar. Yang pertama itu mengalihkan persamaan melalui konstanta bukan nol. Kemudian yang kedua, tukar 2 persamaan. Kemudian yang ketiga, tambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita punya SPL seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min 6. X1 dikurang 2. X2 tambah X3 sama dengan 3. Min 2X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 9. Nah, kemudian SPL ini kita ubah ke dalam bentuk
augmented matrix sehingga memperoleh hasil seperti ini. Nah, kemudian untuk menghasilkan nilai X ini kita ubah dengan menggunakan metode eliminasi Gauss tersebut. Kita ubah ini ke dalam bentuk segitiga, matriks segitiga bawah. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu kita perhatikan. Terlebih dahulu, langkah awal yang kita perhatikan adalah mengubah bagian kolom pertama, baris pertama ini, yang ini, mengubah baris pertama, kolom pertama ini menjadi satu. Nah, untuk menghasilkan matriks segitiga bawah, nantinya seperti ini. Di sini hasilnya adalah 0, 0, 0. Nah, di sini kebetulan pada soal yang diberikan itu kolom pertama dan baris pertama itu sudah satu. Maka kita tinggal melakukan langkah seperti ini, di mana kita jadikan B1 ini sebagai titik kunci. Nah, karena yang ingin kita ubah adalah 1 ini menjadi 0, jadi tujuan kita adalah mengubah kolom 1 baris kedua ini menjadi 0. Maka kita kurangkan baris kedua dengan baris pertama, menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian untuk baris ketiganya, kita kan kita ingin merubah tujuan kita ini. Tujuan kita akan merubah ini juga ke dalam 0 menjadi 0. Maka kita buat baris ketiga ini ditambah dengan 2 kali daripada baris pertama agar menghasilkan 0. Seperti ini. Ini kan kita pakai rumus ini, B2 dikurang B1 atau baris 2 dikurang baris 1 itu B2 itu kan 1, kemudian dikurang dengan baris pertama 1, yang ini. Nah, ini akan menghasilkan 0. Ini. Nah, kemudian untuk baris ketiganya, baris ketiga ditambah dengan 2 kali baris 1. Nah, 2 kali dari baris pertama ini adalah 2 kali 1, ini. Nah, min 2 ditambah 2 kali 1 itu sama dengan 0, seperti ini. Begitu seterusnya sampai kolom keempatnya. Nah, setelah kita operasikan, kita menghasilkan angka seperti ini, yaitu matriks 1, 0, 0, 1 min 3, 3, 1, 0, 3, min 6, 9, min 3. Nah, selanjutnya di sini kan kolom pertama sudah 1, 0, 0. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah supaya terbentuk matriks segitiga bawah, kita ubah 3 ini menjadi 0 agar terbentuk segitiga bawah. Nah, bagaimana langkahnya? Di sini kita lihat kita jumlahkan baris ketiga ini dengan baris kedua. Nah, supaya di baris ketiga ini yang ingin kita tuju itu adalah 3 ini menjadi 0. Maka kita peroleh seperti ini. Mengapa kita harus jumlahkan dengan baris kedua? Karena kalau baris pertama, maka 0 yang ini akan berubah menjadi 1.
Nah, seharusnya 0 ini kan kita harus pertahankan supaya membentuk nantinya segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Makanya kita jumlahkan dengan baris kedua. Nah, setelah kita jumlahkan seperti ini prosesnya, maka kita hasilkan seperti ini. Nah, kita lihat bersama bahwa ini telah memenuhi matriks segitiga bawah. Nah, maka langkahnya telah selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal memperoleh nilai dari matriks tadi. Kita lihat dulu. Di sini kan 3, 6. Nah, ini otomatis 3x3 itu sama dengan 6. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. 3x3 itu sama dengan 6. X3 sama dengan 2. Kemudian kita lihat baris keduanya. Min 3, 0, min 3, 0. Sehingga kita peroleh min 3x2 ini sama dengan 9. Nah, seperti ini. Maka x2-nya itu sama dengan min 3. Nah, kita lihat di baris pertama. Ini kan 1, 1, 1, min 6. Maka kita peroleh x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan min 6. Nah, tadi kita telah peroleh nilai daripada x3-nya sama dengan 2. Kita tinggal substitusi. x2 juga sama dengan min 3. Setelah kita substitusi, kita memperoleh seperti ini. X1 dikurang 3 ditambah 2 sama dengan min 6. X1 sama dengan min 5. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh. Nilai X1, X2, dan X3-nya. Kemudian yang berikutnya, itu eliminasi Gauss-Jordan. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa eliminasi Gauss-Jordan ini adalah eliminasi Gauss yang dikembangkan oleh si Jordan. Jadi, hampir sama dengan metode Gauss tadi. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan OBE. Nah, hanya saja augmented matrixnya ini kita ubah menjadi matriks diagonal. Nah, yang dimana dikatakan matriks diagonal. Nah, di sini kan matriks ini mempunyai diagonal yang ini. Nah, untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini, diagonalnya ini kita ubah menjadi 1, 1, 1. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dikatakan matriks diagonal atau matriks identitas. Nah, sebagai contoh, sama dengan contoh daripada eliminasi Gauss tadi. Ini contohnya, SPL-nya seperti ini. Kemudian kita ubah ke dalam augmented matrix. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini yang diagonalnya itu adalah yang ini. Nah, tujuan kita adalah mengubah diagonal ini menjadi 1, 1, dan 1. Nah, kebetulan di soal ini untuk yang ini, yang pertama ini sudah 1, kemudian yang terakhir sudah 1. Maka tujuan kita tinggal merubah yang min 2 ini menjadi 1. Nah, adapun langkahnya itu dengan mengurangkan baris kedua ini ke baris pertama. Nah, hasilnya setelah kita ubah, kita operasikan, menghasilkan seperti ini. Baris kedua dikurangkan dengan baris pertama, berarti 1 dikurang 1. Nah, karena tujuan kita
mengubah daripada matriks ini menjadi matriks diagonal, berarti diagonalnya ini berubah menjadi 1 dan semua yang lainnya menjadi 0. Nah, tujuan kita nantinya akan mengubah min 2 ini menjadi 1. Nah, terlebih dahulu kita selesaikan dulu di kolom yang pertama. Nah, di bawah 1 ini harus 0, 0. Nah, di sini kan kita lihat 1. Maka untuk mengubahnya menjadi 0, kita kurangkan dengan baris yang pertama. Sehingga formulanya itu adalah baris kedua dikurangkan dengan baris pertama. Nah, seperti ini. 1 dikurang 1, minus 2 dikurang 1, 1 dikurang 1, 3 dikurang minus 6. Nah, karena ini adalah baris pertama, baris pertama, baris pertama, baris pertama. Sehingga menghasilkan 0, min 3, 0, dan 9. Kemudian untuk baris keduanya, baris ketiganya, di sini kan dia min 2. Nah, kita fokus di sini mengubahnya menjadi 0. Maka untuk mengubahnya menjadi 0, kita jumlahkan dengan baris yang pertama ini. Nah, karena di sini 1, maka kita kalikan dengan 2 supaya ketika dijumlahkan dengan baris ketiga ini menghasilkan 0. Nah, seperti ini. Min 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya 0. Nah, 1 ditambah 2 kali 1, kemudian 1 ditambah 2 kali 1, 9 ditambah 2 kali min 6, karena baris pertamanya adalah min 6. Sehingga menghasilkan 0, 3, 3, min 3. Nah, setelah kita melakukan langkah pertama ini, kita memperoleh hasil seperti ini. Nah, di sini untuk diagonal pertamanya sudah 1. Nah, selanjutnya kita ubah diagonal yang kedua ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Kita bagi dia dengan sepertiga daripada dirinya sendiri, seperti ini, min sepertiga, menghasilkan seperti ini. Nah, 0 min sepertiga kali 3, min sepertiga dikali 0, min sepertiga dikali 9. Jadi semua daripada baris kedua ini kita kalikan dengan min sepertiga. Nah, selanjutnya kita ubah ini juga ke dalam menjadi 1. Nah, kita kalikan juga dia dengan sepertiga supaya menjadi 1. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah formulasi ini kita terapkan, maka kita memperoleh hasil seperti ini. Tuh 1, 1, min 6, 0, 1, 0, min 3, 0, 1, 1, min 1. Nah, bentuk ini sedikit lagi mengarah kepada matriks diagonal. Tinggal bagaimana caranya kita merubah angka selain diagonal ini menjadi 0 semua. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Di bawah untuk kolom pertama, diagonal pertama ini, di bawah 1 itu sudah 00. Sehingga ini tidak kita ubah lagi. Yang kita fokusi adalah baris pertama, kolom kedua ini. Kita ubah ini menjadi 0. Ini. Kemudian yang ini. Nah, kita lihat. Untuk baris pertama ini, untuk merubahnya menjadi 0, maka kita kurangkan dengan baris kedua. Supaya hasilnya 0. Nah, seperti ini. Baris pertama dikurang baris kedua menghasilkan 1. Baris pertama 1.
1 dikurang 0, 0, kemudian 1 dikurang 1, kemudian kolom ketiganya 1 dikurang 0, kemudian 6 dikurang minus 3. Menghasilkan 1, 0, 1, min 3. Nah, sini sudah, yang ini sudah 0. Nah, langkah selanjutnya itu adalah yang ini. Kolom kedua baris ketiga kita ubah juga menjadi 0. Supaya mengarah kepada matriks diagonal. Nah, kita lihat di sini kan 1. Kita jadikan kembali baris kedua ini sebagai kunci, di mana baris ketiga dikurangkan dengan baris kedua. Nah, menghasilkan seperti ini. 0, 1 dikurang 1, 1 dikurang 0, min 1 dikurang min 3. Menghasilkan seperti ini. Nah, hasil dia berubah menjadi 0. Nah, jika kita lihat, ini sudah hampir mendekati matriks diagonal. Namun, kita tinggal mengubah baris pertama kolom ketiga ini menjadi 0 saja. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan kita sudah memakai B2 sebagai titik kunci atau sebagai kunciannya. Sekarang kita pakai baris ketiga sebagai kuncian. Nah, di sini kita lihat baris ketiganya 1. Maka jika kita kurangkan baris pertama dengan baris ketiga, menghasilkan seperti ini. 1 dikurang 0, 0 dikurang 0, dan 1 dikurang 1, min 3 dikurang 2. Nah, jadi semua daripada kolom baris pertama ini dikurangkan dengan baris ketiga. Nah, setelah pengoperasiannya kita memperoleh 1, 0, 0, min 5, 0, 1, 0, min 3, 0, 0, 1, 2. Nah, ini sudah menjadi matriks diagonal. Karena diagonalnya 1 dan semua nilai selain diagonal itu 0. Nah, di sini dapat kita lihat 1, 0, 0 sama dengan min 5. Maka kita peroleh X1-nya sama dengan min 5. Kemudian 0, 1, 0, min 3. Nah, X2-nya sama dengan min 3. Kemudian 0, 0, 1 sama 2. Sama dengan kita peroleh X3-nya itu sama dengan 2. Nah, dari hasil yang kita peroleh melalui langkah-langkah metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama dengan hasil yang diperoleh di metode Gauss tadi yang pertama, yang ini. Nah, ini sama. X2, X1-nya minus 5, X2-nya minus 3, dan X3-nya 2. Sama. Jadi, ini membuktikan bahwa eliminasi Gauss-Jordan ini hanya pengembangan daripada metode eliminasi Gauss. Nah, kita dapat merasakan sendiri yang mana lebih gampang. Dan tergantung daripada soal yang diberikan, maka dia memberikan arahan untuk mengerjakan menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita masuk pada iterasi Jacobi. Nah, di mana iterasi Jacobi ini hampir sama dengan metode-metode sebelumnya, bentuk-bentuk sebelumnya. Akan tetapi ini lebih dekat daripada metode numerik non-linear. Nah, mengapa? Karena sekarang kita akan mengambil setiap variabel ini untuk digunakan mencari variabel-variabel lainnya. Di sini adalah langkah-langkahnya.
Dimana langkah pertama itu perhitungan dimulai dengan nilai perkiraan awal sembarang untuk variabel yang dicari. Nah, biasanya semua variabel itu diambil sama dengan 0. Itu paling mudah. Kita ambil semua variabelnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian semua variabel 0 yang kita ambil tadi itu kita gunakan untuk mencari nilai yang ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan untuk persamaan yang pertama ini kita ingin mencari nilai X1-nya. Nah, maka semua yang ini sampai dengan sini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Di mana X1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 per A11 atau koefisien daripada X1. Begitu juga dengan X2. Kita ambil persamaan yang kedua, yang ini. Nah, begitu juga dengan X3, kita ambil dari persamaan yang ketiga. Nah, dan ini nantinya akan berulang setiap kita mencapai nilai awal 0, 0, 0. Kemudian ada nilai iterasi 1, iterasi kedua, iterasi ketiga, sampai kita menemukan nilai yang paling mendekati. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan Excel nantinya untuk melanjutkan iterasinya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya SPL bentuknya seperti ini. Nah, ini sama dengan SPL yang digunakan, contoh SPL yang digunakan di metode sebelumnya. Nah, sekarang kita ambil nilai awal X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X1-nya, kita ambil dari persamaan pertama ini. Nah, di sini. Caranya, kan di sini X1, kita tinggal pindah ruaskan X2, X3 ini ke kanan. Jadi negatif. Jadi bentuknya seperti ini. X1 sama dengan min 6 dikurang X2 dikurang X3. Nah, begitu pula X2 kita ambil dari persamaan yang kedua. X3 juga seperti itu. Sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, setelah kita mengambil bahwa nilai awalnya itu sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, kita peroleh iterasi pertamanya itu tinggal kita substitusikan nilai awal yang kita ambil tadi ke dalam persamaan yang ini. Untuk mencari nilai X1, X2 sampai dengan X3. Nah, kita substitusi nilai X1, X2, X3 ini, kita peroleh untuk X1-nya itu min 6 dikurang X2 dikurang X3 sama dengan, karena tadi X1 0, X2 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, kita tinggal substitusi, kita peroleh min 6 dikurang 0 sama dengan min 6. Begitu pula dengan X2. Nah, kita substitusi nilai X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Kita peroleh 3 dikurang X1 dikurang X3 per min 2. Nah, kita peroleh min sepertiga. Begitu juga dengan X3-nya. Nah, kita substitusi nilai awal yang diambil tadi sama dengan 0, maka peroleh 9. Nilai X3-nya 9. Nah, ini untuk iterasi pertamanya. Nah, kemudian untuk iterasi keduanya. Nah, kita kan sudah punya nilai X1, X2, dan X3 yang baru.
yang mana tadi X1-nya sama dengan min 6, X2-nya sama dengan 3 dan X3-nya sama dengan 9. Nah, nilai X yang baru ini kita gunakan untuk iterasi yang kedua. Nah, kita tinggal substitusi ke dalam persamaan yang awal tadi yang ingin dicari, itu X1 sama dengan min 6 dikurang X2 dikurang X3. Kita peroleh 27 per 2. Nah, begitu pula dengan X2 kita peroleh 0, dan kemudian X3 kita peroleh min 3 per 2. Nah, iterasi ini kita lanjutkan sampai kita menemukan nilai yang paling pas. Nah, di sini saya menggunakan bantuan Excel untuk melengkapi iterasinya. Nah, di sini saya menggunakan iterasi sampai 14. Nah, sini untuk nilai awalnya itu kan X1 sama dengan 0, ya. X2 sama dengan 0, kemudian X3-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk iterasi pertamanya, di sini nilainya min 6, min 3 per 2, 9. Nah, min 3 per 2 ini sama dengan min 1,5. Nah, ini sama. Kemudian, untuk iterasi keduanya, kita peroleh 27 per 2, itu sama dengan 13 per 5. Kemudian, ini min ya. Nah, X2-nya sama dengan 0, X3-nya min 1,5. Nah, sama. Nah, dalam Excel kita tinggal menarik ini sampai ke bawah, sampai iterasi yang kita inginkan. Nah, untuk penggunaan Excel-nya nanti kita akan praktikkan. Nah, setelah kita tarik ke bawah, nah di sini kita lihat lah nilainya semakin ke bawah semakin besar. Mengapa seperti itu? Karena iterasi Jacobi ini memiliki syarat. Apakah itu? Nah, syarat yang perlu diperhatikan, syarat khusus yang perlu diperhatikan jika ingin menggunakan iterasi Jacobi itu dinamakan strictly diagonally dominant. Artinya apa? Diagonalnya ini harus dominan, harus lebih dominan. Jadi untuk persamaan ini kita cek apakah diagonalnya ini lebih dominan dengan yang lainnya atau tidak. Nah, kita perhatikan di sini diagonal yang pertamanya itu adalah 1. Nah, dia harus lebih besar daripada mutlak 1 ditambah mutlak 1. Nah, kita lihat 1 itu ternyata tidak lebih besar dari mutlak 1 tambah 1. Maka ini dikatakan tidak memenuhi. Nah, kemudian kita lihat diagonal keduanya, itu sama dengan min 2. Nah, jumlah barisnya ini harus, selain diagonalnya harus lebih besar. Maka mutlak dari min 2 itu harus lebih besar daripada mutlak 1 ditambah 1. Nah, ternyata dia juga tidak memenuhi. Karena mutlak dari 2 itu sama dengan mutlak 1 tambah mutlak 2, mutlak 1. Maka dapat dikatakan dia tidak memenuhi. Kemudian diagonal yang ketiganya. Nah, ini harus dominan daripada yang ini. Kita cek juga mutlak 1 itu harus lebih besar daripada nilai yang ini. Nah, mutlak
2 ditambah mutlak 1. Nah, jika kita tambah, ini menghasilkan mutlak 3. Yang dimana 1 itu tidak lebih besar daripada 3. Ini juga dikatakan tidak memenuhi. Sehingga iterasi ini atau iterasi Jacobi tidak dapat digunakan pada persamaan yang ini. Lalu bagaimana contoh penggunaan iterasi Jacobi sesuai dengan syarat khususnya ini? Misalkan kita punya sistem persamaan linear seperti ini. Nah, kita ubah ke dalam bentuk augmented matrix. Nah, setelah itu kita cek apakah syaratnya memenuhi, di mana diagonalnya ini harus dominan daripada yang lainnya, yaitu baris yang ininya, ini, dan ini. Nah, kita lihat untuk baris yang pertama, diagonal yang pertama itu 4. Nah, dia harus lebih besar daripada mutlak 8 ditambah mutlak 5. Nah, hasilnya ternyata memenuhi karena 4 itu lebih besar daripada hasil penjumlahan mutlak min 8 ditambah mutlak 5. Nah, 4 lebih besar daripada min 3. Lalu mutlak min 3. Nah, ini dikatakan memenuhi. Nah, selanjutnya kita cek. Kita cek untuk persamaan yang keduanya atau diagonal yang keduanya. Nah, diagonal keduanya ini adalah min 8. Jadi mutlak min 8 itu harus lebih besar daripada mutlak 4 ditambah 1. Nah, jika kita jumlahkan mutlak 4 tambah 1 itu sama dengan mutlak 5. Mutlak min 8 itu sama dengan 8. Jadi 8 itu lebih besar daripada 5. Sehingga memenuhi. Nah, sudah 2 memenuhi. Nah, kita lanjut ke diagonal yang ketiganya, yaitu 5. Nah, 5 ini juga harus lebih besar daripada mutlak min 2 ditambah mutlak 1. Nah, kita lihat ternyata dia juga memenuhi karena mutlak 5 sama dengan 5 itu lebih besar daripada mutlak min 2 ditambah mutlak 1. Sehingga setelah kita cek syarat ini memenuhi, yang dimana diagonalnya lebih dominan daripada titik yang lainnya. Jadi di sini dia memenuhi syarat diagonalnya itu lebih dominan, maka iterasi Jacobinya dapat kita gunakan. Nah, setelah kita cek diagonalnya itu domain, maka kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk persamaan seperti ini untuk mencari nilai X1, X2, dan X3. Nah, untuk X1-nya ini kita peroleh dari persamaan 1. Dan X2-nya ini kita peroleh dari persamaan X2, persamaan 2, kemudian X3-nya ini kita peroleh dari persamaan yang ketiga. Nah, kita ambil nilai awal, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, kemudian X1, X2, X3 yang sama dengan 0 ini, kita substitusi ke persamaan ini, dan juga ini, untuk memperoleh nilai X1, X2, dan X3. Seperti ini. Nah, itu katakan iterasi pertama. Nah, X1-nya kan kita punya 7 ditambah X2 dikurang X3 per 4. Nah, kita substitusi nilai
X2 dan X3 tadi yang sama dengan 0, maka kita memperoleh hasil 7/4. Begitu pula dengan X2, kita substitusi X1 dan X3 yang sama dengan 0, maka kita peroleh 21/8. Begitu juga untuk memperoleh nilai X3, kita tinggal substitusi nilai X1 dan X2 nya itu ke dalam persamaan yang tadi ini, sehingga kita peroleh 3. Nah, selanjutnya iterasinya kita lanjutkan karena kita telah menemukan nilai X1 yang baru, X2 yang baru, dan X3 yang baru sampai kita menemukan nilai X yang paling mendekati. Nah, di sini saya menggunakan bantuan Excel untuk mencari nilai yang paling mendekati. Nah, di sini kita masukkan X, kita masukkan X1, X2, X3. Nah, nilainya itu 0, 0, 0. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Sini itu untuk iterasi pertamanya sama 1,75 7/4 sama, kemudian nilai X2 nya sama, X3 nya juga sama dengan 3. Setelah itu kita tarik ke bawah, copy rumusnya, kemudian kita tarik ke bawah. Ternyata kita peroleh nilai 2, 4, dan 3. Nah, tapi ingat, karena ini adalah metode numerik, maka semuanya itu adalah nilai hampiran atau nilai pendekatan, bukan nilai pasti. Nah, 2 di sini, 4 di sini, 3 di sini, bukan nilai 2 yang pas, 4 yang pas, dan 3 yang pas. Tetapi itu bisa jadi pendekatan, yaitu 2,00, 4,00, dan 3,00. Jadi kita peroleh X1-nya sama dengan 2,00, X2-nya sama dengan 4,00, kemudian X3-nya sama dengan 3,00. Mengapa demikian? Padahal kita lihat bahwa 2,00 itu sama dengan 2. Nah, secara analitik memang bahwasanya 2,00 itu sama dengan 2. Tapi secara numerik keduanya berbeda. Karena di numerik 2,000 ini memiliki angka yang penting di dalamnya. Bisa jadi ada pendekatannya lebih dekat lagi, 2,00000 sekian. Sehingga dalam menentukan nilai iterasi Jacobi ini, kita tidak menggunakan angka 2 yang pas, nilai 2 yang pas, karena ini dalam metode numerik. Nah, untuk membuktikan bahwasanya X1-nya ini betul 2 dan X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 3, ya kita substitusi, kita coba substitusi. X1-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusi ke persamaan yang awal tadi. 4 dikali 2, 8, dikurang 4, X2 nya tadi 4, X3 nya sama dengan 3. Jadi ditambah 3 sama dengan 4 dikurang 8 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, itu sama. Hasilnya seperti ini. Jadi dapat dikatakan bahwa
nilai yang diperoleh itu benar. Nah, sini eh, dapat kita ketahui bahwa dengan menggunakan iterasi Jacobi itu pengerjaan lebih mudah karena dapat menggunakan bantuan Excel. Sedangkan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan tadi itu yang di awal tidak dapat menggunakan bantuan Excel dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, berikutnya kita masuk ke metode yang selanjutnya yaitu iterasi Gauss-Seidel. Nah, metode ini mirip dengan iterasi Jacobi atau masih mirip dengan iterasi Jacobi. Bedanya apa? Bedanya itu di Gauss-Seidel ini nilai awalnya kan tadi untuk iterasi Jacobi itu kita menggunakan nilai awal x0, 0, 0. Kita punya X1 baru, X2 baru, X3 baru. Itu kemudian digunakan untuk iterasi yang kedua. Kemudian dari iterasi kedua kita punya X1 baru, X2 baru, X3 baru. Nah, kita gunakan lagi untuk iterasi yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau untuk iterasi Gauss-Seidel itu sendiri, kita menggunakan untuk persamaannya itu masih sama dengan iterasi Jacobi. Tapi bedanya nilai awal yang sudah ditemukan kita gunakan untuk mencari X2-nya. Nah, X2 baru yang kita temukan itu kita gunakan untuk mencari X3-nya. Nah, untuk persamaannya masih sama seperti dengan iterasi Jacobi. Nah, maksudnya apa? Misalkan kita ambil di nilai awalnya itu, misalkan kita ambil nilai awalnya itu 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, kemudian X3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kan kita mencari dulu nilai X1-nya. Ini, cari nilai X1-nya. Nah, otomatis kita masih menggunakan X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 0, X3 juga sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke persamaan X1 ini. Nah, setelah itu kita peroleh nilai X1 baru. Nah, nilai X1 baru ini kita gunakan untuk mencari nilai X2-nya. Nah, otomatis nilai X1 lama ini tidak kita gunakan lagi. Nah, nilai X1 baru yang kita peroleh dari penyelesaian yang pertama, kita gunakan untuk mencari nilai X2-nya. Nah, begitupun dengan X3-nya. Nilai X1 baru tadi dan nilai X2 baru yang kita temukan kita gunakan untuk mencari nilai X3-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Nah, misalkan sini sama, soalnya tadi sama seperti iterasi Jacobi. Karena kan iterasi Gauss-Seidel ini sama seperti dengan iterasi Jacobi, hanya saja nilai awal untuk melanjutkan iterasinya itu berbeda. Nah, misalkan nilai awalnya kita pilih nilai awal itu adalah
X1 sama dengan 0. Nah, X2 sama dengan 0. Dan X3 sama dengan 0. Nah, nilai awal X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Ini kita substitusi ke persamaan 1. Ini. Substitusi. Nah, setelah kita substitusi, kita memperoleh nilai 7/4. Nah, nilai X1 baru ini, yang ini, kita gunakan untuk mencari nilai X2. Jadi nilai X1 ini kita substitusi ke X2 agar hasilnya diperoleh. Otomatis, nah, nilai X1 yang lama ini tidak kita gunakan lagi. Maka kita peroleh min 21 ditambah 4 kali 7/4 dikurang 0. Nah, kenapa untuk X3-nya kita masih menggunakan nilai X yang lama, X3 yang lama sama dengan 0? Karena nilai X3 itu belum kita peroleh. Jadi kita masih menggunakan stok yang ada. Nah, setelah kita substitusi nilai X1 barunya ke dalam persamaan X untuk mencari nilai X2, maka kita peroleh 7/2. Nah, kita kan sudah punya X1 baru. Kemudian kita juga sudah punya X2 baru. Nah, X1 baru dan X2 baru ini kita gunakan untuk mencari nilai X3. Nah, kita substitusikan nilai X1 baru dan X2 baru ini ke dalam persamaan X3. Sehingga kita peroleh 15 tambah 2 kali 7/4 dikurang 7/2/5. Hasilkan 3. Nah, begitu seterusnya untuk iterasi-iterasi berikutnya. Nah, sehingga kita peroleh X1 sama dengan 2,00, X2 sama dengan 4,00, dan X3 sama dengan 3,000. Nah, untuk melanjutkan iterasinya ini, untuk membuktikan perolehan kita ini, kita menggunakan bantuan Excel. Nah, seperti ini. Nah, tadi nilai awalnya kan kita ambil sembarang 0, 0, 0, 0, X1 0, X2 0, X3 0. Untuk iterasi pertama, X1-nya 7/4, X2-nya 7/2 atau 3,5, dan X3-nya 3. Nah, kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai kita menghasilkan 2, X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 4, dan X3-nya sama dengan 3. Nah, jika kita lihat, ini semakin singkat daripada metode iterasi Jacobi tadi. Ini semakin singkat. Karena ini tadi di iterasi Jacobi itu sampai iterasi ke-14. Nah, untuk iterasi Gauss-Seidel ini dia sampai iterasi ke-12. Hasilnya juga sama yang diperoleh di iterasi Jacobi. Nah, ini penjelasan tentang penggunaan metode numerik untuk mencari penyelesaian daripada SPL. Di antaranya tadi ada metode Gauss, ada metode Gauss-Jordan, kemudian iterasi Jacobi, dan ada iterasi Gauss-Seidel. Nah, berikutnya kita masuk kepada implementasi metode dalam aplikasi software. Nah, untuk implementasinya pada software yang ada, di sini saya akan menggunakan Excel untuk implementasi daripada metode iterasi Jacobi dan iterasi Gauss. Karena kan tadi untuk pembahasan soalnya kita menggunakan bantuan
software Excel. Ini misalkan ini untuk iterasi Jacobi. Kita punya X1, X2, X3. Nilai awalnya 0. Saya hapus dulu ya. Untuk pembuktian implementasinya. Nah, di sini kan X1-nya 0, X2 0, X3 0. Kita tadi ambil sembarang nilai awal. Di sini untuk yang paling gampang itu kita ambil nilai awalnya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, untuk iterasi pertamanya sama yang di Jacobi ini. Jacobi kan iterasi pertamanya Jacobi itu dia untuk mencari X1-nya itu rumusnya 7 dengan 7 ditambah X2, kita ambil X2, kemudian dikurang X3 dibagi 4. Kemudian untuk X2-nya itu dia min 21 dikurang 4 dikali X1 ditambah dikurang X3 dibagi min 8. Nah, ini. Kemudian untuk X3-nya ini rumusnya itu 15 ditambah 2 dikali X1-nya dikurang X2-nya dibagi 5. Nah, di sini sudah sama ya untuk iterasi pertamanya, sama yang di sini, yang di slide tadi. Nah, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Nah, kemudian kita tarik juga ini. Kemudian kita tarik juga ini. Nah, kita peroleh seperti ini. Sama ya, sama. Ini. Di iterasi ke-15 kita peroleh nilai 2, 3, 2, 4, dan 3. X1-nya 2, X2-nya 4, dan X3-nya 3. Ini sama untuk Jacobi. Nah, kemudian untuk Gauss Seidel, kemudian X1, X2, X3. Sama tadi, nilai awalnya kita ambil 0, 0, 0. 1, 2. Nah, untuk Gauss Seidel itu sendiri, kan tadi nilai X1 baru itu akan digunakan mencari nilai X2, dan nilai X2 baru dan X1 baru digunakan untuk mencari nilai X3. Jadi rumusnya untuk soal tadi kan X1 itu
mencari nilai X1, 7 ditambah, kita menggunakan rumus yang ini, 7 ditambah X2, ini kita masih menggunakan X2 lama, dikurang X3 yang lama, dibagi 4. Kemudian untuk X2-nya, kita sudah menggunakan X2 yang baru. Jadi, dia sama dengan min 21 dikurang 4 dikali X1. Ini nilai X1 yang baru. Kemudian dikurang nilai X3 yang lama, karena nilai X3 ini belum kita peroleh, dibagi min 8, ya 3,5 sama. Berikutnya untuk X3 kita menggunakan nilai X1 baru dan X3 baru. Jadi hasilnya 15 rumus yang ini sama yang ketiga ditambah 2 kali X1 baru dikurang X2 baru dibagi ya. Jadi kita tinggal tarik, copy ke bawah sampai dapatkan nilai yang mendekati, menghampiri. Kita tarik. Nah, sini kita peroleh di sini. Iterasi ke 8. Nah, di sini sudah jelas kita lihat bahwa untuk iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel ini itu lebih singkat iterasi Gauss-Seidel. Tapi nah ini kembali lagi dari individu masing-masing. Apakah kita akan menggunakan iterasi Gauss-Seidel atau iterasi Jacobi? Karena secara pengimplementasian dalam software Excel itu lebih singkat iterasi Gauss-Seidel daripada iterasi Jacobi. Dan itu juga tergantung dari soal yang diinginkan. Apakah dia yang ingin menggunakan iterasi Jacobi atau iterasi Gauss-Seidel. Nah, ini pengimplementasian metode Jacobi dan Gauss-Seidel dalam Excel. Ini contohnya.